Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita jika ada orang yang nge-hate kita? Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang ngejutekin kita? Gimana caranya Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang nyebarin hoax atau fitnah tentang kita? Gimana caranya biar Allah ngebelain kita kalau ada orang yang mencoba untuk mempersekusi kita, ngebully kita, ataupun ngeblok kita? Pertanyaannya adalah gimana biar Allah ngebelain kita? Karena Nabi SAW sendiri pernah di-hate di dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang hatersnya Nabi. Mana surat kisah kalau Nabi pernah di-hate? Surat Al-Kautsar. Itu surat cerita haters di zaman Nabi. Surat Al-Kautsar. Mana Ustadz cerita hatersnya di surat Al-Kautsar? Selama ini kan kita kalau ngebahas surat Al-Kautsar hanya ngebahas sisi fasholli li rabbika wanhar, hanya sisi menyembelih hewan kurban. Padahal asbabun nuzul, cerita di balik surat Al-Kautsar itu nggak usah. Bahaya ya. Saya masih normal. Ternyata teman-teman, cerita di balik surat Al-Kautsar itu bukan cuman masalah menyembelih hewan kurban. Tapi justru cerita di balik surat Al-Kautsar itu orang-orang kafir Quraisy nge-hate Nabi SAW. Ini saya pakai istilah-istilah anak muda biar kita kebayang. Dan ini juga berlaku dalam daily kehidupan kita. Gimana cara mereka nge-hate Nabi? Waktu itu Nabi SAW sedang diuji oleh Allah dengan satu musibah. Apa musibahnya? Kehilangan anak laki-laki beliau yang bernama Abdullah. Anak laki-laki Nabi yang masih kecil meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa sangat sedih. Dalam kondisi kayak gitu, maka orang-orang yang tidak suka kepada Nabi kemudian membuat sebuah hashtag, memviralkan sebuah kalimat, menuduh Nabi dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Mereka mengatakan Nabi itu abtar, rojulun abtar, laki-laki yang mandul, kata mereka. Karena salah satu di antara makna abtar, selain terputus, abtar juga bermakna mandul, gak punya anak. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan kehilangan anak laki-laki yang akan meneruskan dakwah beliau harusnya, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad abtar, rojulun abtar, 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 kata mereka. Laki-laki yang terputus dari keturunan, laki-laki yang mandul. Sehingga kata abtar ini menjadi hashtag dan viral di antara orang-orang kafir pada masa itu. Seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal datang menemui orang Yahudi. Lalu dia bertanya, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian yang mengerti kitab suci, mana yang lebih baik antara kami orang-orang Quraisy yang memiliki banyak keturunan dengan rojulun abtar, laki-laki yang mandul itu yang dimaksud adalah Muhammad. Lalu apa kata orang Yahudi? Bal antum khairum min rojulin abtar. Bahkan kalian lebih baik daripada laki-laki yang mandul itu. Lalu sepakatlah orang Yahudi untuk menuduh Nabi abtar, laki-laki mandul katanya. Muncul lagi seorang laki-laki yang lain, Ibnul Wa'il. Dia mengatakan di pasar-pasar kepada semua orang dia fitnah. Kalau Muhammad lewat, katakan abtar, abtar. Sehingga kemanapun Nabi pergi, orang memanggil Nabi bukan lagi dengan panggilan ya Muhammad, tetapi orang memanggil Nabi dengan kalimat ya rojulun abtar, wahai laki-laki mandul. Sehingga Nabi menjadi semakin sedih. Dibully di mana-mana. Semua sosial media menggunakan hashtag abtar. Captionnya semuanya tentang abtar. Dan Nabi semuanya sama-sama dianggap sebagai orang yang membawa musibah ataupun bencana. Abtar, kata mereka. Lalu yang paling menyakitkan buat Nabi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Pamannya mengatakan kepada semua orang-orang di Mekah, wahai ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Makkah, wahai orang Quraisy,
saya berlepas tangan dari seorang laki-laki yang tadinya saya sebut sebagai ponakan saya, tapi karena dia adalah laki-laki mandul, maka saya tidak mau lagi menganggapnya sebagai ponakan saya. Terputus silaturahim Nabi dengan pamannya. Kenapa? Dituduh abtar. Perempuan-perempuan semuanya marah kepada Nabi karena dianggap sebagai abtar, laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan anak yang baik. Menjadi semakin sedih hati Nabi. Pertanyaannya, apa sikap Nabi ketika dibuli dengan kalimat abtar? Apa respon Nabi terhadap komen-komen orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi dengan kalimat abtar? Apakah Nabi mereply komen mereka? Tidak. Apakah Nabi membalas bulian mereka dengan postingan-postingan beliau yang berupa hadis? Karena postingan Nabi, caption Nabi kita kenal dengan hadis. Apakah Nabi mengeluarkan hadis kalian yang abtar? Tidak sama sekali. Apakah Nabi mencela mereka dengan kalimat celaan? Tidak sama sekali. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Nabi curhat sama Allah. Rabbi, ya Allah, mereka bilang saya abtar. Ya Allah, mereka bilang saya mandul. Ya Allah, mereka bilang saya bukan laki-laki yang sempurna. Mereka bilang saya cacat. Ya Allah, mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Nabi terus berdoa kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat untuk menghibur kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kalimat abtar yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy diganti oleh Allah abtar menjadi kautsar. Versi orang kafir abtar, versi Allah kautsar. Apa bedanya? Abtar gak punya kebaikan apa-apa. Kautsar memiliki segala banyak kebaikan. Abtar artinya terputus. Kautsar artinya tersambung dengan banyak kebaikan. Abtar artinya mandul. Kautsar artinya diberikan banyak keturunan. Sampai sekarang para habaib dari keturunan Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membela Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat untuk ngebelain Nabi dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad banyak kebaikan. La tahzan ya Muhammad. La tahzan ya abdi. Jangan sedih wahai hambaku. Jangan sedih wahai Muhammad. Engkau tidak abtar. Engkau kautsar. Engkau dapat banyak kebaikan dariku di dunia dan di akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang nge-hate kamu. Syani'aka itu kalau bahasa sosial media itu haters. Inna syani'aka, sesungguhnya haters kamulah al-abtar, orang yang mandul dan terputus dari rahmat Allah. Ini teman-teman, ayat tentang haters di dalam Al-Quran. Apa pelajarannya buat kita? Satu, hati-hati menjadi orang yang hate orang lain. Baik di sosial media ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan satu kalimat yang tidak baik, ketika kita ngetik komen kata-kata yang tidak baik, kalau di dalam ayat ini adalah kalimat abtar, maka kalimat atau kata itu akan naik ke langit. Ini hati-hati kalau kita ngetik nih. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya apa? Kalau kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mencatat, bahwa hari akhir itu akan dipertanggungjawabkan semua ucapan kita, falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik bisa dengan lisan, bisa dengan ketikan. Auliyasmut, atau nggak usah komen sama sekali. Kalau kita nggak bisa komen yang baik-baik,